Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Ersa Kristiana Sari. Kali ini kita akan membahas materi TWK kembali, yang part yang kedua, yaitu mengenai UUD 1945. Nah, sebelumnya bagi kalian yang baru saja mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Selain itu jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, langsung saja kita ke materinya. Sebelum masuk ke Undang-Undang Dasar, kita bahas dulu konstitusi. Apa sih konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar tentang aturan pokok atau aturan dasar negara. Macam-macam konstitusi itu ada dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu disebut dengan Undang-Undang Dasar, dan konstitusi tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Sifat konstitusi sendiri itu ada dua juga. Yang pertama, luas atau fleksibel. Cirinya adalah pasalnya sedikit sehingga bisa dengan mudah untuk diubah. Dan yang kedua, rigid atau kaku. Cirinya pasalnya banyak sehingga sulit untuk diubah. Lalu konstitusi yang berlaku di Indonesia itu ada berapa sih? Kita bahas ya. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua berlaku Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Yang ketiga UUDS yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan yang terakhir kembali lagi ke UUD 1945 yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 1959, ditandai dengan adanya dekret presiden. Lalu, Undang-Undang Dasar sendiri terdiri dari bagiannya apa saja sih? Bagiannya ada pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di batang tubuh sendiri itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, dan 4 AP juga 2 AT. Masuk ke sejarah Undang-Undang Dasar 45. Nah, pada sidang yang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, itu pada masa reses dibentuk panitia yang berjumlah 9 orang. Nah, tugasnya adalah untuk merancang Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan oleh PPRKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dikukuhkan oleh KNIP pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Kita bahas yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada tanggal 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. Nah, ini untuk pembukaan tetap 4 alinea, batang tubuhnya 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 AP dan 2 AT, serta penjelasan. Kemudian, untuk bentuk negara itu adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Ini bisa ditemukan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Lalu untuk sistem pemerintahan itu adalah presidensil. Nah, di sini presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian yang kedua berlaku Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 49 sampai 17 Agustus tahun 50. Nah, ciri-cirinya di situ pembukanya tetap 4 alinea, batang tubuhnya 16 bab dan 197 pasal. Bentuk negaranya adalah serikat atau federal, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik, dan sistem pemerintahan yaitu parlementer. Artinya presiden sebagai kepala dan yang sebagai kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kemudian yang ketiga ada UUDS pada tanggal 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59. Ciri-cirinya pembukaan 4 alinea juga. Nah, di sini ada 6 bab. Bab pertama tentang negara RI, bab kedua tentang alat kelengkapan negara, bab ketiga tentang tugas alat kelengkapan negara, bab 4-nya tentang swapraja, dan bab 5-nya tentang konstituante, dan yang terakhir tentang perubahan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Selain itu, di sini bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahnya republik. Nah, sistem pemerintahannya adalah parlementer, yaitu
Di sini sama dengan penjelasan yang konstitusiris, parlementer itu presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahnya dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, di sini presiden dapat membubarkan DPR dan DPR dapat membubarkan kabinet. Terus yang terakhir itu kembali UUD 45 pada tanggal 5 Juli tahun 59 sampai 1966. Nah, ini ditandai dengan apa? Nah, karena gagalnya Dewan Konstituante untuk menetapkan rancangan undang-undang. Terus yang kedua, banyaknya penyimpangan seperti pemberlakuan Presiden Soekarno seumur hidup, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR, Presiden mengangkat DPA menjadi Menteri Negara. Nah, karena dari itu maka kembalinya lagi UUD 45 yang ditandai dengan dekret Presiden. Kemudian di sini muncul UUD 45 pada masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 66 sampai 21 Mei 1998. Di sini berlaku ketentuan-ketentuan itu. Yang paling bisa dihafalkan itu adanya referendum, yaitu jika akan mengubah UUD maka wajib minta pendapat kepada rakyat melalui referendum. Nah, untuk pelaksanaannya itu adalah UU nomor 5 tahun 1985. Kemudian periode 21 itu pada periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999 itu disebut sebagai masa transisi dan Presiden Soekarno diganti oleh B.J. Habibie. Dan juga ditandai dengan lepasnya negara Timor itu ciri-cirinya. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Untuk apa saja yang diamandemen? Nah, di sini bisa dilihat pada batang tubuh. Batang tubuh Undang-Undang 1945 yaitu awalnya 16 bab dan tetap 16 bab. Untuk pasalnya dari 37 pasal tetap 37 pasal. Untuk ayatnya dari 65 ayat menjadi 194 ayat dan dari 2AP 2AT menjadi 3AP dan 2AT. Kemudian amandemen itu dilakukan karena apa? Tuntutan reformasi 1998. Pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi itu di MPR dan Presiden mempunyai the power, artinya kekuasaannya juga besar. Nah, pasal yang luas sehingga mengakibatkan multitafsir. Maka perlu diadakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan amandemen sendiri itu ada ini: menyempurnakan tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Yang kedua, tidak mengubah pembukaan. Yang ketiga, tetap mempertahankan susunan kenegaraan NKRI. Selanjutnya, berapa kali amandemen dilakukan? Sebanyak 4 kali. Nah, amandemen yang pertama yaitu Sidang Umum MPR tahun 1999. Ini masa perancangannya, namun sidangnya pada tanggal ini 19 Oktober 1995. Ini intinya itu tentang pergeseran kekuasaan eksekutif. Nah, yang diubah ada 9 pasal, yaitu pasal 5, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Lalu sidang yang kedua itu tahun 2000 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 itu tentang Pemda, DPR, dan kewenangan, HAM, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Lalu sidang umum MPR yang ketiga pada tahun 2001 pada tanggal 9 November tahun 2001 ini mengenai kewenangan MPR, presidenan, kehakiman, keuangan, dan kedaulatan. Nah, untuk yang diamandemen yaitu ada 3 bab 7A, 8B, 7B, dan 8A. Kemudian untuk pasalnya ada 22 pasal, yaitu pasal 1, 3, 6, dan seterusnya. Dan terakhir ada sidang umum MPR ke tahun 2002, yaitu amandemen yang keempat pada tanggal 10 Agustus 2002 itu mengenai pembahasannya mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, kesejahteraan negara.
dan yang diamandemen ada 2 bab, yaitu bab 13 dan bab 14, sedangkan pasalnya ada 13 pasal. Oke. Setelah itu, nah kesepakatan dalam amandemen. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan. Nah, pembukaan itu tetap jadi yang paten gitu di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh dirubah gitu. Terus tetap mempertahankan NKRI, tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensil, penjelasan UUD bersifat normatif dan dimasukkan ke dalam pasal. Dan perubahan yang dilakukan itu bersifat adendum atau penambahan ke dalam pasal-pasal gitu, penambahan dalam bab. Jadi tidak ada adanya pasal lagi atau adanya bab lagi, tapi ditambahkan gitu. Terus perbedaannya ketika sebelum amandemen, Pancasila dan UUD itu paling tinggi, DPA, MPR, BPK, dan MA itu juga tinggi, dan di bawahnya MPR itu ada Presiden dan DPR. Jadi MPR membawahi Presiden dan juga DPR. Dan di sini juga muncul lembaga DPA. Sedangkan untuk setelah di amandemen itu UUD yang paling tinggi, kemudian ini sama, MPR, Presiden, Kehakiman, dan BPK itu sama. Nah ini anggotanya kehakiman MA, MK, dan KY. Dan yang bisa dilihat DPA sudah tidak ada setelah di amandemen. Kemudian penyimpangan terhadap konstitusi pada tahun 45-49, yang pertama, Presiden menjalankan eksekutif dan legislatif, just mean the power of Presiden ya. Terus yang kedua, hanya Wapres dan KNIP yang membantu Presiden, dan selain itu tidak boleh membantu Presiden. Yang ketiga, pergantian kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer, menteri diangkat dan bertanggung jawab pada parlemen. Di sini itu ciri yang ketiga menggambarkan bahwa akan terjadi perpindahan konstitusi ke konstitusi RIS. Jadi dari presidensil menjadi parlementer. Nah, untuk selanjutnya untuk konstitusi RIS itu penyimpangannya, bentuk negara bertentangan dengan NKRI. Jelas apa bentuk negaranya, yaitu negara federal. Pemerintahan parlemen bertentangan dengan UUD. Nah, di sini maksudnya sistem pemerintahannya. Parlemen bertentangan dengan undang-undang. Terus terhadap UUD 1950 itu demokrasi liberal atau individualisme, karena ditandai dengan adanya multipartai atau banyak partai, masing-masing individu mendirikan partai-partai. Terus yang kedua, instabilitas nasional atau berganti-ganti kabinet. Terus pada Orde Lama, nah Presiden membubarkan DPR karena tidak menyetujui RAPBN. Manipo menjadi GHBN bersifat tetap, ditetapkan oleh MPRS. Pengangkatan presiden seumur hidup, yaitu presiden siapa? Soekarno. Pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi diangkat menteri. Kekuasaan presiden melebihi wewenang, tidak berjalannya hak budget DPR. Kemudian untuk yang terakhir, sistem reformasi, yaitu penyimpangannya sistem demokrasi feodal. Terus kebebasan berbicara dibungkam, artinya tidak boleh mengemukakan pendapat. Terus ekonomi kapitalisme dan adanya monopoli keluarga. Supremasi hukum menjadi supremasi presiden, yaitu awalnya lembaganya hukum ditentukan oleh presiden, terus KKN, dan jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, langsung saja kita ke latihan soal. Yang pertama, di bawah ini yang bukan merupakan sistematika UUDS 1950 adalah A. Bab 1 Negara RI, B. Bab 2 Alat Kelengkapan Negara, C. Terdiri dari pembukaan 4 alinea, D. Bab 5 Konstituante, E. Bentuk pemerintahan parlemen. Pembahasannya, oke, yang A, Bab 1 Negara RI, Bab 2 Alat Kelengkapan Negara, terdiri dari 4 alinea, Bab 5 Konstituante, bentuk pemerintahan parlemen. Bentuk pemerintahan yang benar adalah republik. Kalau parlemen yaitu sistem pemerintahan. Jadi yang salah adalah yang E. Jawabannya adalah E. Soal nomor 2. Pernyataan berikut yang benar adalah 1. Undang-Undang Dasar diamandemen karena untuk menyempurnakan tatanan negara. 2. Pada amandemen pertama ada 9 pasal yang diamandemen. 3. Bagian yang tidak dapat diubah dalam Undang-Undang Dasar adalah pembukaan. 4. Jumlah batang tubuh setelah diamandemen 16 bab 37 pasal 194 ayat 2AP dan 2AT. Nah, langsung ke pembahasan. Yang pertama,
Menyempurnakan tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, itu adalah tujuan amandemen. Berarti nomor 1 benar. Amandemen pertama berarti tahun 1999. Ada 9 pasal. Ya, benar. Bagian yang tidak akan diubah itu adalah pembukaan. Ini tidak akan mengubah pembukaan. Dan jumlah batang tubuh setelah diamandemen 16 bab, 37 pasal, 194. Nah, di situ 4 AP, di sini 3 AP. Berarti yang salah nomor 4. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah B. Nomor 3. Karakteristik pada masa Orde Baru. A. Adanya referendum UU tentang referendum. Adanya UU tentang referendum. B. Pelantikan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. C. Pengeluaran dekret presiden. D. Sistem multipartai. E. Pembubaran Dewan Konstituante. Pembahasannya. Nah, jawaban yang A itu pada masa Orde Baru itu kan 11 Maret sampai 66 sampai 21 Mei 1998. Ini ada tap MPR tentang referendum. Berarti jawab A benar. Nah, untuk B, C, dan E, pelantikan Soekarno seumur hidup, pengeluaran dekret presiden, dan pembubaran Dewan Konstituante itu masa berlakunya kembali UUD 45 tanggal 5 Juli 59. Dan yang D itu adalah pada masa berlakunya UDES, makanya ada sistem multipartai. Nah, B ini juga termasuk pada Orde Lama. Jadi jawabannya benar adalah yang A. Nomor 4. Berikut pasal-pasal yang diamandemen dalam sidang ketiga MPRS tahun 2000 adalah A, B, C, D, dan E. Di mana jawabannya benar? Kita langsung ke pembahasan. Nah, pada sidang ketiga, pasal-pasal yang diamandemen ada 22. Untuk A, pasal 1 ada, pasal 3 ada, pasal 6 ada, pasal 8 ada, pasal 11 ada, 17 ada, 23 ada, 24 ada. Jadi jawaban yang benar sudah ya, berarti A. Oke. Cukup sekian untuk latihan soal TBK bab Undang-Undang Dasar 1945. Sampai bertemu kembali di minggu depan dengan materi Bhinneka Tunggal Ika, insyaallah ya. Tetap semangat dalam belajar. Semoga cita-cita kalian menjadi PNS itu tercapai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.